Tidak. Ada tidak kita buntu sehari mati? Pernah tidak? Buntu sehari itu apa? Jual gobok berarti ya. Buntu sehari ataupun kita tidak sumpah sehari kita langsung buat yang fatal. Tidak ada. Lancar-lancar baik. Ya. Karena apa? Allah setiap ada kesusahan, kesulitan satu, Allah berikan dua jalan keluar. Jadi jangan menganggap tidak ada jalan bagi kita, tapi itulah jalan yang Allah pilih, bukan. Tidak, pasti Allah akan berikan jalan keluar, tapi sabar. Ya. Allah berikan dengan caranya Allah, bukan cara yang kita mau. Dan caranya Allah itu lebih baik, lebih sempurna. Ya. Kita tahulah masalah qada dan qadar itu. Nah, dari qada dan qadar, kalau kita meyakini, maka kita akan tertawa, kita senyum dewek, kita lihat ketentuan dari Allah. Begitu nikmatnya. Dia ngomong susah-susah kemarin, ngadu-ngadu, ingat statusnya bagi unggul. Nah, itu tidak. Jangan Allah tahu-tahunya Allah berikan lain. Kawan kita ngutuk sama aku ini itu tuh yang status unggul. Berarti kita nih kalau kita tahu jalan hidup kita akan tersenyum sendiri. Dan karena itu jalan hidup ini jangan disusahkan masalah dunia Allah akan berikan jalan yang terbaik, dan kita tetap berusaha dengan urusan dunia ini. Jadi yang kedua nasihatnya jangan bersedih. Jadi mulai dari pagi hari, ibaratnya itu pagi-pagi sudah nangis lucu ya. Dan yang ketiga nasihat dari Nabi Muhammad SAW yaitu man tawadha'a li ghaniyyin lirinahu faqad dhahaba sulasani. Barang siapa yang rendah atau menghormati orang kaya karena kekayaannya, itu hilang sepertiga agamanya, imannya hilang. Jadi jangan menghormati orang tua karena orang kaya dan karena kayanya. Ya. Kalau kita tidak minta atau tidak berharap kepada orang kaya itu kaya juga berarti. Nah, itu kita. Tapi kalau kita berharap sama orang kaya berarti emang kita ini apa? Kita ini orang yang tukang minta-minta. Dia di atas kita. Jadi kalau kita tidak berharap berarti kita sama selevel sama dia. Majalah selevel kita tidak nganggap dia. Tapi kalau kita berharap, kita di bawah dia. Ya. Jadi makanya kata Nabi, barang siapa yang menghormati orang kaya karena kekayaannya, sepertiga imannya hilang. Jadi gimana? Yang menghormati orang itu karena kesolehannya, karena kebaikan hatinya. Walaupun dia tidak soleh, tapi dia hatinya baik. Nah, itu kita hormati. Ataupun dia karena dia lebih tua dari kita hormati karena dia lebih tua. Jangan hormat kepada orang karena kayanya. Ya. Jadi orang kaya itu relatif. Ya. Jangan kita langsung angkat tangan orang kaya itu. Kita kalau tidak mengharap dia sama kita bisa. Kalau kita misalnya hati kita merasa cukup, senang, ya sudah itu kaya namanya. Jadi nasihat Nabi, jangan sampai kita menghormati orang kaya karena kekayaannya. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah, semoga Allah mensucikan kerahasiaannya dan kebaikannya. Beliau mengatakan, maka harus bagi kita seorang mukmin dalam kehidupan sehari-hari ini harus ada tiga yang harus kita tekuni. Yang pertama, amrun yamtasiluhu. Senantiasa kita lakukan semua perintah Allah. Kalau kita sudah melakukan perintah Allah, sudah beres, sudah urusan itu. Jika itu tidak ada tanggung jawab. Ya orang nak nuntut kau urusan aku sudah sholat. Ya, nak tipu sama aku sudah. Kalau kita ada duit kita sudah zakat. Apa nak ngurusi sebagian nama? Aku tidak minta sampai barang kamu. Nah, senantiasa yang pertama melaksanakan semua perintah Allah. Tapi kalau kita belum masih bolong salat dan kewajiban lainnya, ya wajarlah. Kalau ada orang yang mencet-mencet, apalagi Ustaz dia terus, nah ya wajar karena kita masih kurang melaksanakan perintah Allah. Nantiasakanlah yang melaksanakan semua perintah Allah. Yang kedua, nahyun
Ya jadi ibuhu senantiasa dia meninggalkan larangan Allah. Supaya kan. Jadi kita ini ada gawe dalam kehidupan sehari-hari ini. Kita ini ada Tuhan, ya. Bukan kita sama hantu. Ya, Tuhan itu kalau kita ulang-ulang jadi hantu. Tuhan. Tahu Tuhan? Apa namanya jadi hantu? Ya. Kita ada Tuhan, berarti ada aturan. Yang tidak galak dengan aturan Allah, pergilah dari istananya. Pergi dari bumi. Nak ke langit milik Allah. Nak ke bawah bumi milik Allah. Semuanya milik Allah. Pergilah. Jadi harus kita melakukan semua larangan Allah. Upayakan. Jadi ada aturan dari Allah, maka itu tugas kita. Kita di rumah bagi ada tugas, ada aturan oleh yang besar kita. Apa aturannya? Bangun pagi harus sekolah. Ayam harus gawe. Kamu ini ayam malas. Iya. Harus ini harus ada aturannya. Nyonya juga oleh ayamnya ada aturannya. Nyonya harus masak. Iya, ada aturannya. Di dunia lagi aturan. Apalagi dengan Allah. Ya harus. Ya. Ada itu sekolah harus. Jadi ada aturannya. Kalau tidak menurut sama abah ibu, tidurlah di luar. Sekarang ini yang di sini lah, tidur luar, tidur di sini. Apa yang lain hati kan? Yang kamu hati ya tidur luar, tidur di sini. Iya. Jadi itu yang kedua, ya ada perintah, ada meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Upayakan, maksimalkan. Ya, kita tidak melakukan larangan Allah, maka tidak meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah waqadrun yaqda bihi. Waqadarun yaqda bihi. Dia harus merelakan meridhoi qada dan qadar dari Allah. Tiga itu baik. Ada Imam Syekh Al-Qadir. Perintah kita lakukan beres. Larangan kita upayakan meninggalkannya selesai. Dan ridho dengan aturan Allah, sudah tenang hidup ini. Juga lagi tuh nak cemana, ya nak utang balik utang mati serang. Ya, penting aku sudah taat Allah, meninggalkan larangan Allah dan menerima Allah dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hidup akan tenang hidup kita ini. Tapi kalau kita tidak melaksanakan tiga itu, maka masih ada nyangkut di hati kita ini, ya. Tidak tenang hati kita ini, ya. Sudah diberikan nikmat masih kurang, sudah diberikan ini masih kurang juga, ya. Padahal tenangan jiwa tatkala kita rela dan ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nasihat dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mertua Nabi, orang sepuh dan orang yang paling mulia, dan orang juga setelah Nabi dan orang yang mendermakan semua hartanya kepada Nabi. Beliau memberikan nasihat ada tiga, la tudriku bisa tiga, tidak dapat digapai dengan tiga juga. Yang pertama, persoalan itu al-ghina bil muna. Orang mau kaya tidak akan dapat dengan berangan-angan. Dia harus bekerja, berusaha. Pertama. Yang kedua, dia menerima kalau itu bagiannya. Kalau kaya walaupun kita usaha emaslah, tambanglah, kalau tidak dapat bagian dari Allah, tidak bakal jadi kaya. Ya. Jadi pertama harus berusaha, tidak bisa dengan angan-angan, bekerja dan menerima, menunggu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita nih jangan minta kayu tapi minta nasib. Minta nasib yang baik, iya, minta nasib yang baik, yang bagus. Kalau kayu kalau tidak bernasib susah juga, harus minta nasib, ya. Biar kita ini dapat bagian, ya. Jadi yang terbaik, ya, kita tetap usaha.
ya usaha-usaha dan menunggu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya yang kedua adalah syabab bil fiddah. Masa muda tidak dapat digapai dengan menyemir rambutnya. Cuma nyemir ketawa juga. Ya rambutnya bagus hitam kena hujannya untuk kalau. Yang berikutnya sehat bil adwiyah, kesehatan dengan tidak hanya dengan pengobatan. Ya, jadi kalau mau pengobatan boleh sebab tapi semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya sehat itu mahal harganya. Ya, andaikan kesehatan itu bisa dijual, maka berebut orang mau belinya orang sakit. Ya, begitupun juga andaikan masa muda bisa ada yang jual, maka berebut orang mengambilnya membelinya bagi orang yang sudah tua. Tapi kesehatan itu tidak hanya digapai dengan obat dan lain sebagainya, tapi dengan kesembuhan keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tuh dari sehat itu gunakanlah, jangan lupa untuk ibadah, jangan lupa untuk taat. Kira-kira kalau kita omongan orang sakit itu, kalau aku sehat, aku nak ini, aku nak nak cium kaki untuk terus, aku nak sedekah banyak, aku nak sholat banyak, itu omong-omong yang sakit. Tapi kalau dia sudah sehat, lupa galau-galaunya gitu. Makanya lagi sehat ini ya maksimalkan ibadah kita kepada Allah, berbuat baik kepada orang. Jangan kita membatasi berbuat baik kepada orang. Itu katakan aku dosa aku nasihat, ada boleh. Bukan keluarga aku galah nampak lubang, jangan. Ya, itu bukan kamar dekat aku, tidak mau silaturahmi, jangan. Maksimalkan dalam berbuat baik, maka insya Allah dari maksimal itulah Allah akan ridho kepada kita. Makanya jangan kita membatasi berbuat baik itu, karena kita tidak tahu mana amalan yang diridhai oleh Allah. Mungkin kita dengan tanpa batas niat tadi, maka Allah ridho dari situ. Kalau kita terbatas-batas, ya sudah, Allah itu mungkin tidak akan ridho kepada kita, karena masih milah-milih. Saja berbuat baik kepada orang kafir, maka kita pilih-milih untuk berbuat baik. Kalau kita milih surga juga milih yang itu. Aku udah kalah angkang gitu, udah kalahnya. Di dunia kita milih berbuat baik. Surga juga milih. Kita kalah sama dia tuh. Iya, apa? Dia tuh kalau ini di dunia itu pasti. Iya, surga milih juga, bukan kita. Iya, kita nak milih-milih ya berbuat baik semua. Surga milih kita. Pantas tak kita ni? Ya. Wala aku ala narid jahil. Ya aku nawas membaca syairnya. Ya Allah, aku ni pantas tak beda. Sebagai penghuni surga Firdaus, kata Ibn Awas. Ya Allah, yang pantas beda, tapi aku masuk aku dah kuat. Ya sama bohong. Ya, ngomong itu nama dia pantas atau tidak, tapi dah kalah masuk aku. Itulah sama kalau kita masih galak milih-milih berbuat baik. Ya, tanpa bataslah niat baik, tanpa bataslah berbuat baik. Mungkin dari situ Allah Subhanahu Wa Taala ridho kepada kita. Ya, ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yaitu nasihat dari Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mengatakan husnul tawaddud ya ila nas nisbul akal. Baiknya kita cinta kepada bagusnya cinta kepada seseorang itu atau manusia itu adalah sebagian daripada akal sehat. Ya, kalau kita cinta bagus dalam mencintai seseorang itu merupakan kita itu cinta kepada seseorang itu karena Allah, sayang kepada seseorang itu karena Allah, bukan karena yang lainnya. Karena nanti
semuanya akan tersaring dengan hari akhir, dari hisabnya para malaikat, semuanya akan tersaring. Malaikat tahu, walaupun kita ecek-ecek sayang sama wong, ecek-ecek kita cinta sama wong, malaikat tahu. Baguskanlah kita cinta dan sayang kepada seseorang itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga beliau katakan husnul su'al sebaik pertanyaan itu pertanyaan yang baik itu adalah sebagian daripada ilmu. Jadi kalau mau bertanya itu yang baik, ya kita sudah dapat ilmu dari pertanyaan yang baik. Kalau mungkin nanya sesuatu itu tidak baik pertanyaannya, berarti dia pun tidak ngerti, ya, dia tidak ngerti. Dan husnul tadbir nisbul ma'isyah, ya. Baik dalam mengatur segala urusan itu sebagian daripada kehidupan yang terbaik, ya. Baik dalam mengatur uang, baik dalam mengatur waktu, baik dalam mengatur segala sesuatu itu sebagian daripada kehidupan yang terbaik. Kan kalau kita ini hidup tidak baik ini, kita mungkin kurang, hidup kita ini kurang pas-pas terus nih, berarti kita kurang mengaturnya. Ya, kita aturannya misalkan kan yang paling tepat itu adalah waktu sholat lah, kira. Kalau kita ini masih banyak menaik itu terus nyewil terus waktunya. Kita begawe kadang balik jam 3, nak sholat itu tiduran, asalnya jam 5. Ya, kita juga misalkan kita keluar sama kawan, ngobrol sana ngobrol sini, ya setengah jam jadi 2 jam. Yang paling tepat itu pasti adalah waktu sholat. Ya, karena waktu sholat adalah waktu yang Allah SWT tentukan menurut matahari. Ya, makanya hitungan yang paling tepat itu adalah hitungan hijriyah, bukan hitungan Masehiyah, bukan. Tapi kalau hitungan hijriyah itu hitungan yang paling tepat di dunia, karena itu adalah hitungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hitungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ini masih karena sudah diatur oleh negara kita ini masih terus hitungan Masehi terus, akhirnya sudah kepala ikut Masehi terus. Makanya jangan lupa dengan hitungan hijriyah, itulah hitungan yang terbaik. Jadi maksudnya baguskan kita dalam mengatur waktu kita. Mengatur waktu berarti akan membaguskan kehidupan kita. Ya, kalau yang banyak duit atur duitnya. Bagi yang sibuk atur waktunya sebaik-baiknya. Itu adalah salah satu kebaikan. Yang terakhir, nasihat dari Sayyidina Utsman bin Affan, beliau mengatakan, "Man taraka dunya, dan siapa yang meninggalkan dunia, ahabbahullah, maka Allah akan cinta kepadanya." Jadi kalau kita dalam hati kita itu tidak mencintai dunia, maka ketahuilah Allah cinta kepada kita. Tapi dalam hati kita cinta kepada dunia, sebaliknya Allah belum tentu cinta kepada kita. Ya, karena cinta Allah itu, Allah ingin kepada orang yang murni cinta kepadanya. Jangankan itu kan istri kita dia menginginkan kecintaan yang murni dari suami. Allah lebih daripada itu. Allah menginginkan, Allah cinta kepada orang yang murni cinta kepadanya. Jadi makanya jangan letakkan dunia ini di hati kita. Bayangkan maksimalkan demikian. Letakkan dunia ini hanya di kantong dan di tangan kita saja. Taruh di kantong kita, taruh di lemari kita. Jangan kita cintai. Ya, jadi murnikan di hati kita cinta kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kepada kita cinta kepada dunia. Jadi kita tidak boleh cinta kepada dunia. Cinta dulu kepada Allah, maka Allah akan ajarkan bagaimana cinta kepada dunia. Cinta kepada Allah, Allah mengajarkan berbuat baik kepada istri, Allah ajarkan berbuat cinta kepada anak, Allah ajarkan cinta kepada teman, cinta kepada ini dan seterusnya.
sehingga cinta kita itu betul-betul pas dan tepat ya. Lalu yang pertama adalah kita cinta kepada Allah. Ya, jangan begitu ya, sudah ketemu istri. Guru pun demikian. Kalau kita cinta kepada yang lain, ya, menduakan guru, maka guru itu kan begitu. Apa istilahnya? Ada cemburu. Nah, kita ini sama cintamu, ustaz guru kita nih, kadang-kadang deh, kita tahu gurunya. Kalau kita cinta kepada guru murni, maka dia pun akan memberikan cintanya murni kepada kita. Dan seterusnya, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan cinta kita yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, murni, karena Allah tidak mau, inna Allah thayyibun yuhibbut thayyibat. Allah itu suci, cinta suka akan kesucian. Allah itu bersih, cinta akan kebersihan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai hamba yang hatinya betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita sholat masih pikiran lain, saya tahu Allah. Dia cobain dia sholat. Dan doa, dia lagi ada hajat, doa sama aku. Nah, jadi Allah itu tahu. Gimana kita nak membohongi Allah? Berarti kita tidak jujur kepada Allah. Sama Allah kita nak berbohong, kemana itu? Kalau sama kawan mungkin kawan nak tahu, tapi kalau sama Allah tahu bala-bala. Jadi upayakan maksimalkan cinta kita Allah itu ada di hati kita. Insya Allah Allah akan memberikan cintanya kepada kita. Dan yang berikutnya adalah man taraka dzunub ahabbahu malaikat. Barang siapa yang meninggalkan dosa, maka malaikat akan senang kepadanya. Jadi kalau kita lakukan dosa satu kali saja, malaikat ingat, apa dia ini dua busuknya. Oh, dari situ hamba itu, hamba Allah itu. Setiap dosa yang kita lakukan, bagaikan bau sampah, bau busuk yang naik kepada malaikat. Allah itu hebat, Allah itu hebat. Sebelum sampai kepadanya, malaikat dulu yang awal suci, tidak mau yang tidak suci, tidak baik. Jadi orang yang meninggalkan dosa, maksiat, malaikat cinta kepadanya. Jadi jangan sampai naik bau busuk ke malaikat kita terus. Oh, bau busuk. Oh, udah itu. Kita setengah jam lagi busuk lagi. Oh, udah itu lagi. Naik sama malaikat bau busuk, bau sampah. Jangan sampai kita mengirimkan bau busuk kepada malaikat, apalagi kepada Allah. Jadi kalau wangi, kalau buat baik, wangi naik kepada malaikat. Oh, sedikitnya bau garam. Oh, si bulan itu ada produksi baru. Dia datangnya mobil. Ada yang di motor. Oh, pantas wangi. Dan benar-benar baik sholatnya, doanya, hatinya. Jadi kalau kita ibadah, berbuat baik, bagaikan semerbak harum yang naik kepada malaikat. Kalau sudah bagus baru disampaikan kepada Allah. Malaikat jarang apalagi kepada Allah. Sholatnya hanya tidak ikhlas. Ada riaknya. Tidak nyampe kepada Allah. Sampai kepada malaikat. Tapi lagi mereka tidak ikhlas sholatnya. Tidak ikhlas ini dan itu. Yang terakhir, ya. Kemudian man hasana tama'an minal muslimin ahabbahu muslim. Dan siapa yang meninggalkan tidak rakus terhadap kepada muslim lainnya, maupun baik hartanya ataupun lainnya, pengen dipijal, pengen hartanya, pengen duitnya, pengen pangkatnya dan seterusnya, rakus kepada sesama manusia, maka tidak disukai, akan tidak disukai oleh orang lain juga. Jadi kita berteman, kita berapa saja sosialisasi kepada manusia ini tidak boleh mengharap sesuatu pun. Karena kita, kalau mengharap maka lama-lama orang tahu, orang tak senang kita. Bayangkan yang terbaik, insya Allah dia pun akan senang kepada kita. Jadi jangan sampai kita itu cinta kepada dunia, maka Allah tidak mencintai kita. Bayangkan kita cinta kepada Allah, tinggal dunia, Allah cinta kepada kita.
dan upayakan jangan sampai melakukan kemaksiatan, karena itu adalah menyampaikan bau busuk kepada para malaikat. Jangan sampai kita berharap kepada manusia maka akan dicintai kepada manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kita, berkah daripada bulan Rajab, berkah daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Kita dibaikkan hati kita, dibaikkan niat kita, dibaikkan amal kita, dibaikkan usaha pekerjaan kita. Insya Allah dunia kita Allah baikkan, Allah baguskan, Allah sempurnakan, Allah ridhoi kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dapat kita lakukan, dapat kita amalkan, dapat kita miliki sifat yang baik tersebut sampai akhir hayat kita dan kita berikan kepada anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatta kuntum nabiyana min qabli la وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.